Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan ke-11 ya. Kali ini kita akan membahas ya metode dan perangkat ya atau alat-alat ya yang banyak digunakan pada era scientific management ya. Yang pertama adalah peta proses operasi ya, peta proses operasi. Sebagaimana sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwasanya zaman scientific management ini, terutama pada era tradisionalis ya, itu sudah menggunakan alat-alat grafis ya yang berupa visual ya yang menggambarkan beberapa objek atau kegiatan yang akan dijelaskan. Nah, yang pertama adalah peta proses operasi ya atau OPC ya. OPC kependekan dari Operation Process Chart ya. Bahasa Indonesianya peta proses operasi. Nah, ini menggambarkan urutan dan kegiatan proses produksi yang terjadi pada sebuah pembuatan produk ya, dalam menghasilkan sebuah produk. Nah, peta proses operasi ini menggambarkan mulai dia dari bahan baku sampai menjadi produk akhir. Peta ini juga menggambarkan informasi-informasi yang ada di dalam kegiatan proses pembuatan tersebut ya. Ada yang pertama itu ada beberapa lambang di sini yang digunakan ya. Gambar lingkaran ya, ini menggambarkan proses ya, proses ya. Kemudian gambar persegi ini menggambarkan inspeksi atau pemeriksaan. Nah, kalau dia digabung seperti ini berarti proses sekaligus memeriksa ya. Jadi sambil bekerja orangnya memeriksa. Kemudian ada lambang ini segitiga ya. Nah, lambang segitiga itu menggambarkan penyimpanan ya, penyimpanan. Kemudian ada panah ya. Panah ya. Ini panah di sini harusnya ya. Ya, panah ya. Ini menggambarkan aliran ya, aliran bahan ya. Nah, ini contoh ya, contoh membuat rak minimalis ya. Ini usulan sekarang ya, di sini di checklist. Sekarang berarti ini kondisi yang ada saat ini ya. Ini contoh saya ambil dari internet ya. Nah, ada beberapa ini detail yang ada di sini. Yang pertama itu O1 ya, operasi 1 itu urutan operasi ya. Ada 1 sampai seterusnya. Kemudian di sini ada di sini contoh ya. Papan panjang ya. Kegiatan pertamanya adalah mengukur ya. Mengukur ya. Jadi ini yang di dalam kurung adalah alat meteran ya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah memotong ya. Memotong. Jadi ada menggambarkan kegiatannya, kemudian ada menggambarkan alatnya. Kemudian di sini menggambarkan waktu yang dibutuhkan. Ya. Ini menggambarkan ukuran komponen awal, ya, ukuran awalnya. Nah, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian dari rak minimalis, ya. Nah, masing-masing bagian itu mengalami proses. Sama misalnya ini adalah papan pendek, ya. Ini papan pendek, diukur, kemudian dipotong, ya. Nah, kalau seperti ini nanti
bergabung seperti ini berarti dia dirakit, bisa dengan paku, bisa dengan pasak ya. Nah, di sini ada keterangan ada paku ya, paku. Nah, ini mungkin nanti akan lebih jelas akan Anda pelajari di mata kuliah lain ya, mata kuliah lain. Ini peta proses operasi menggambarkan urutan proses. Nah, selanjutnya adalah peta aliran proses ya, peta aliran proses atau FPC ya. Flow proses chart ya. Ya. Ini contohnya membuat sari apel ya. Ya. Nah, ini menggambarkan aliran ya, aliran ya, menggambarkan aliran dari operasi ya, operasi yang lebih detail ya, yang lebih detail ya. Ya, ada 5 lambang di sini: operasi, lingkaran, pemeriksaan persegi, panah, transportasi, gambar ini delay ya, menunggu ya, kemudian penyimpanan ya. Ya, ada 2 tambahan yaitu menunggu dan transportasi ya. Contoh ini bahan dibawa dari tempat penyimpanan berarti transportasi ya. Bahan disortasi ya, dia menggambarkan urutan prosesnya ya. Kalau tadi itu kelihatan per komponen ya. Oke, kemudian di sini harusnya ada dibuat jarak di sini ya. Ini belum lengkap ya, jarak ya, kemudian waktunya berapa ya. Nah, ini adalah peta aliran proses ya, atau FPC. Nah, ini adalah tidak di sini nanti di checklist apakah ini peta sekarang atau peta usulan ya, peta usulan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah peta manusia mesin ya. Peta pekerja dan mesin ya. Ya, ini menggambarkan interaksi antara manusia dengan mesin ya. Ini orang, ini mesinnya ya. Ini adalah observasinya adalah penggilingan bumbu rempah-rempah ya. Nah, ini orangnya ya. Nah, ini menggambarkan interaksi, lebih ke interaksi ya. Jadi sebenarnya peta ini ada 2 jenis ya. Ada namanya peta kerja setempat ya. Peta kerja setempat, peta kerja keseluruhan ya. Keseluruhan. Peta kerja setempat ini hanya menggambarkan di stasiun kerja saja ya, stasiun kerja. Sementara peta kerja keseluruhan menggambarkan stasiun kerja dan seluruh lantai produksi. Nah, ini peta pekerja mesin ini termasuk peta kerja setempat. Sementara yang 2 sebelumnya itu adalah peta kerja keseluruhan ya. Kemudian sini ada rekapnya ya, waktu menganggur pembeli ini, pelayan, mesin ya. Nah, ini dapat kita gunakan sebagai analisa untuk menganalisa efektivitas ya kegiatan manusia dan mesin ya. Oke, selanjutnya adalah peta tangan kiri, tangan kanan ya. Peta tangan kiri dan tangan kanan. Ini menggambarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Ya. Nah, ini tangan kiri, ini tangan kanan. Nah, di sini menjangkau papan alas berarti serentak dia bekerja ya. Membawa, melepas ya. Nah, ini berbeda nih kegiatan yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Nah, ini adalah lambang-lambang ya, RGM. Ini yang kemarin kita pelajari di pertemuan selanjutnya, itu lambang-lambang terblade ya. Oke, nah peta tangan kiri, tangan kanan ini gunanya adalah untuk menganalisa pekerjaan masing-masing tangan kiri dan kanan. Karena pada dasarnya
sebaiknya pekerjaan yang baik itu adalah kerja antara tangan kiri dan kanan itu seimbang. Jadi tidak hanya satu tangan saja yang bekerja ya, tapi juga tangan yang lainnya. Jadi untuk mengurangi resiko capek di sebelah gitu ya, beban kerja yang berat sebelah dari tangan. Ini peta tangan kiri, tangan kanan. Kemudian ini kemarin ya, yang ditemukan oleh yang namanya Gantt chart ya, yang ditemukan oleh siapa kemarin ya? Henry L. Grant ya, Henry L. Grant ya, Gantt chart. Nah, Gantt chart ini menggambarkan kegiatan ya, durasi pekerjaan kegiatan. Umumnya ini pada sebuah kegiatan atau proyek ya, digunakan pada sebuah proyek. Gantt chart ini tujuannya adalah untuk menjadwalkan waktu dan sumber daya yang dimiliki. Ini contoh ya. Ini kegiatan pertamanya adalah meeting ya, meeting itu Januari sampai Februari ya. Kemudian stakeholder discussion ya, documentation, design database, software design. Kayaknya ini membuat sebuah sistem informasi ya. Nah, ini perencanaannya selama 1 tahun, ini sampai Desember. Nah, posisi dia saat ini di sini. Ya. Posisi saat ini. Nah, dari ini kita bisa melihat mana kegiatan yang didahulukan, belakangan, atau memang kegiatan yang paralel. Contohnya ini paralel ini. Ya, di bulan Mei itu ada 2 kegiatan ini. Ya. Paralel ya. Sementara ini 3 ini. Ya. Nih 3 ya. Jadi kegiatan yang bisa bersamaan. Ini yang disebut dengan Gantt chart ya, Gantt chart. Kemudian selanjutnya adalah control chart ya, control chart ya, peta kontrol. Nah, ini biasanya digunakan dalam kasus pengendalian kualitas ya. Di sini ada UCL ya. UCL ini kependekan dari upper central limit. LCL lower ya. Upper artinya atas, lower artinya bawah. Jadi batas kontrol atas ya. Kemudian lower control limit ya. Batas bawah ya. Kemudian ini adalah titik senter ya, pusat ya, yang ini. Nah, ini menggambarkan ya, misalnya di sini hari ya, ini hari ya. Hari pertama dia di sini 20 ya. 10 ya, dan naik ya. Ya, ini fluktuasi. Nah, pada satu titik ini di hari ke-10 dia lewat ya. Jadi secara kalau di pengendalian kualitas nanti Anda akan belajar itu ketika dia keluar batas berarti proses pada hari itu tidak berjalan dengan normal ya. Tidak baik ya. Tidak baik ya. Ada yang di luar batas kontrol. Nah, ini kita kasusnya tidak tahu, misalkan ini adalah pada kasus pembuatan misalnya sawit ya. Kadar airnya terlalu tinggi misalnya. Nah, ini di luar batas kontrol ya. Ini control chart. Kemudian ada lagi normal distribution ya. Peta normal ya. Ini biasanya digunakan pada proses sampling ya, sampling. Dan banyak lagi aplikasi lain, tapi ini contoh yang digambar ini adalah sampling. Sampling itu adalah kegiatan pemeriksaan kualitas ya. Misalkan kita punya produk itu yang akan kita periksa ada 1 juta produk. Nah, itu tidak mungkin kita periksa, maka kita ambil sampel. Sampelnya misalnya 100 buah.
Nah, dari 100 buah, jika ditemui cacat sekian, maka keseluruhannya diterima. Ya. Misal, dari 100 itu cacatnya cuma 2, berarti yang 1.000.000 tadi diterima. Tapi misalnya dari 100, 10 cacat, semuanya ditolak yang 1.000.000-nya. Nah, ini menggunakan pendekatan kurva normal. Ya. Kurva normal. Ya. Ini acceptance region. Ya. Acceptance region. Ya. Daerah penerimaan. Ini rejection region, ya. Daerah penolakan, ya. Nah, nanti Anda akan lebih banyak belajar pada mata kuliah lain, ya. Nah, di sini hanya pengenalan saja bagi Anda, ya. Kemudian ada istilahnya cash flow, ya. Ya, ini biasanya digunakan dalam analisis ekonomi teknik, ya. Misalnya tahun pertama ada ini, ya. $100 ya. Berarti ada duit keluar 100. Tahun kedua ada 150. Tahun ketiga mungkin ada yang masuk, misalnya $1.000 ya. Tahun kedua ya. Tahun ketiga keluar $100. Tahun keempat ada masuk misalnya 1.500. Tahun kelima dan seterusnya. Nanti kita akan analisa kira-kira perbandingan masuk dan keluar ini akankah mana yang lebih banyak, ya. Nah, dalam konsep cash flow atau ekonomi teknik, ya, engineering ekonomi itu ada istilah namanya nilai waktu dari uang, ya. Jadi uang pada tahun 1 itu nilainya tidak sama dengan uang tahun 2. Artinya misalnya tahun 1 itu 100.000. Tahun 2 100.000, ya. Nah, ini tidak sama nilainya 100.000 dengan 100.000 pada tahun yang berbeda. Nah, ini ada faktor konversi, ya, yang digunakan dengan menggunakan yang namanya nanti tabel bunga. Nanti Anda akan lebih belajar ya pada mata kuliah ekonomi teknik, mungkin akan lebih mendalam, ya. Nah, yang terakhir adalah ini, ya, break even point, ya. Kurva break even point ini menggambarkan jumlah yang mesti diproduksi supaya tidak rugi, ya. Ini grafik ini adalah penjualan, ya. Sumbu X-nya, sumbu Y, ya. Sumbu X-nya adalah jumlah, ya. Nah, daerah di sini ini rugi, ya. Daerah di bawah ini, ya, ini rugi. Nah, ini mungkin juga sama nanti akan Anda pelajari lebih detail, ya, pada mata kuliah lain. Nah, barangkali itu saja, ya, beberapa alat dan metode yang digunakan dalam masa scientific management, ya. Sebenarnya banyak lagi, ya. Ini contoh saja, ya. Dan ini hanya sifatnya pengenalan, ya. Secara lebih detail, lebih teknis, ya, bagaimana penggunaan metode dan alat ini. Nah, nanti Anda akan pelajari nanti di mata kuliah terkait. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.